Selamat pagi pemirsa. Pemerintah mulai menyentuh kebijakan sensitif terkait dengan bahan bakar minyak bersubsidi. Rencana pemangkasan kuota Pertalite dan solar bersubsidi untuk tahun 2026 dinilai sebagai langkah aman dibandingkan kenaikan harga. Namun kebijakan itu tetap menyisakan pertanyaan besar. Akankah efisiensi anggaran berjalan seiring dengan keadilan bagi rakyat kecil? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 29 Januari 2026 dengan tema Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan. Bersama saya Luna Samosir dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda juga nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Anda, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Ini kita bicara sesuatu yang sensitif ya soal BBM dan kelihatannya pilihannya adalah mengurangi BBM bersubsidi ketimbang menaikkan harga. Tapi pertanyaannya adalah apakah pilihan ini memang pasti lebih baik bagi kita semua, khususnya bagi rakyat, atau seperti apa? Apa yang disampaikan editorial, Mas? Ya, menyentuh hal-hal yang terkait dengan jumlah kuota BBM atau bahkan sesuatu yang lebih riskan lagi ya, mengurangi atau menambah subsidinya, itu sudah pasti merupakan satu hal yang amat sangat sensitif. Kalau kita bermain-main dengan jumlah subsidi yang diberikan, itu pasti akan berpengaruh dengan harga. Tetapi mempengaruhi jumlah kuotanya memang secara pelang yang ada di pompa bensin itu tidak terlihat ada perubahan harga, tetapi salah satu hal yang akan terjadi adalah antrian bila distribusinya memang tidak merata. Jadi salah satu hal yang paling penting untuk kita laksanakan adalah bagaimana sekarang proses ini digodok dengan baik, sosialisasi kepada publik, disimulasikan, dan disosialisasikan secara lebih baik lagi, itu merupakan salah satu hal yang penting. Jadi jangan sampai beberapa kebijakan itu begitu kita mendapatkan tekanan publik lalu balik kanan, batal. Itu merupakan salah satu hal yang justru akan dianggap sebagai sebuah situasi yang eratik ya. Jadi itu tentunya tidak kita inginkan. Kita berharap tentunya sosialisasi atau informasi terkait ini disampaikan lebih luas. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kalau misalnya ini diambil keputusannya, kemudian memang cukup bahan bakarnya, satu. Lalu yang kedua, apakah kemudian tidak memicu lagi penyalahgunaan? Karena kan konon katanya ada yang menyalahgunakan subsidi ini. Kita akan bahas itu, Mas Arief. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 29 Januari 2026, Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan. Memangkas BBM subsidi berbasis keadilan. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas berencana memangkas kuota BBM bersubsidi untuk 2026. Kuota Pertalite dipangkas 6,28%, sedangkan solar subsidi dikurangi 1,32%. Secara presentase, angka penurunan itu sepertinya kecil. Namun bila dilihat lebih detail secara nilai, angka penurunan itu tidak bisa dianggap remeh. Penurunan kuota solar subsidi 1,32% itu setara dengan 248,5 kiloliter. Sedangkan untuk Pertalite, penurunan itu setara dengan pengurangan 1,92 juta kiloliter. Memang, langkah tersebut menjadi strategi paling aman jika dibandingkan dengan harus menaikkan harga BBM. Sebab menaikkan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Dengan kata lain, inflasi juga dipastikan meroket. Selain itu, kebijakan menaikkan harga BBM juga kerap dipandang tidak populer dan memicu protes masyarakat. Dampak sosial akan jauh lebih besar ketimbang nilai kenaikannya. Meskipun bagi sebagian kalangan, langkah menaikkan harga BBM akan mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah serta memperkecil selisih harga.
dengan BBM non-subsidi. Pemangkasan kuota BBM bersubsidi bagi psikologis masyarakat kebanyakan dirasakan akan lebih tenang karena melihat harga BBM bersubsidi di papan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU tidak berubah. Dampak sosial dan politik akan jauh lebih lenyap sehingga inflasi tidak melonjak seketika. Kalaupun ada dampak langsung, yang mungkin terjadi adalah antrean di SPBU karena stok BBM subsidi yang berkurang. Akan tetapi, kemungkinan kelangkaan BBM di lapangan bisa lebih teratasi dengan menerapkan aturan efisiensi dan perluasan pembatasan sasaran masyarakat yang berhak menggunakan BBM subsidi. Dengan cara seperti itu, subsidi tidak lagi dinikmati pemilik mobil besar dengan konsumsi melebihi ambang batas. Apalagi, sebagaimana diungkapkan BPH Migas, pengawalan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran bisa membuat penghematan 4,9 triliun rupiah pada 2025. Tahun lalu, penggunaan BBM subsidi harus mengisi data untuk memperoleh kode QR agar bisa mengisi bensin. Jika pemerintah mampu menjamin mekanisme distribusi tepat sasaran, terbukti bisa meredam tekanan inflasi. Inflasi hanya akan menjerat kelompok menengah ke atas yang mau tidak mau bermigrasi dari BBM subsidi ke BBM non-subsidi. Namun, persoalan pemangkasan kuota bukanlah pada angka nominal semata. Pemangkasan kuota BBM bersubsidi juga mesti melihat siapa yang akan terdampak. Kelompok rentan mulai dari pengemudi aplikasi daring hingga pelaku UMKM adalah kelompok yang paling rentan. Secara di atas kertas, pemangkasan kuota BBM subsidi akan lebih menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Subsidi BBM yang berkurang berarti pengalihan dana ke sektor produktif lain. Akan tetapi, pemerintah tidak boleh sekadar mengutak-atik angka di atas kertas tanpa kepastian ketepatan sasaran. Tanpa regulasi yang tegas mengenai siapa yang berhak dan yang dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi, pemangkasan kuota akan memicu antrian panjang dan spekulasi harga di tingkat pengecer. Jangan sampai rakyat kecil harus berebut sisa kuota. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan keadilan. Jangan sampai ambisi mengejar menutup celah fiskal mengabaikan denyut nadi ekonomi rakyat di lapisan menengah ke bawah. Subsidi bagi masyarakat menengah bawah adalah instrumen keadilan dan dukungan pemerintah kepada individu, kelompok, atau sektor tertentu untuk mengurangi beban biaya atau meningkatkan akses terhadap barang dan jasa. Subsidi jangan hanya dipandang menjadi beban yang harus dibuang. Efisiensi jangan sampai dikontraskan dengan keadilan sosial. Negara tidak boleh sekadar berhemat tetapi membuat rakyat rentan harus berebut sisa kuota bensin subsidi. Harus ada jaminan kalau mereka yang berhak tetap mendapatkan hak secara utuh. Kelompok masyarakat sipil dan wakil rakyat di DPR harus memastikan pemangkasan kuota tidak menjadi pemangkasan hak rakyat kecil. Harus ada transparansi data dan evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut, agar penghematan dan keadilan tetap berjalan beriringan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Riau, ada Pak Heri. Pak Heri, selamat pagi. Halo. Pak Heri di Riau. Pak Heri. Kelihatannya belum bisa terhubung, nanti kita akan coba lagi. Mas Arief, tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi sebelum jeda. Ya. Kalau kebijakan mengurangi kuota ini, baik Pertalite maupun solar bersubsidi sudah dilakukan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dengan jumlah yang berkurang ini pun, kebutuhan masyarakat itu memang terpenuhi, satu. Lalu yang kedua,
kita meminimalkan penyalahgunaan? Karena kan kita sudah tahu banyak sekali penyalahgunaan yang terjadi. Bagaimana, Mas? Saya percaya bahwa pengambilan keputusan ini kan berlandaskan data di mana ada beberapa persen dari penggunaan BBM bersubsidi ini yang tidak tepat sasaran. Jadi data tersebut digunakan untuk menjadi alasan kita mengurangi kuota. Dan apabila itu memang benar-benar terjadi, artinya yang harus diberantas adalah kejadian-kejadian di lapangan di mana pihak-pihak yang sama sekali tidak berhak untuk menikmati BBM bersubsidi ini harus diberantas, gitu ya. Karena kan kasihan petugas pom bensin itu harus menghadapi drama setiap hari di saat pihak-pihak yang punya kekuatan bisa menikmati hal tersebut dan pada akhirnya yang terkorbankan adalah rakyat. Apabila sekarang pemerintah atau negara hadir agar orang-orang atau pihak-pihak ini bisa dihindarkan untuk tidak menikmati BBM bersubsidi, saya pikir tidak akan ada masalah. Tapi kan sekarang kita tahu ya di lapangan dan kita juga lihat berita hari-hari misalnya ada sebuah pick up dengan kapasitas lebih dari 60 liter yang bisa mengisi untuk pada akhirnya dijual kembali gitu ya. Dimodifikasi dan ada kendaraan-kendaraan berplat merah yang pada akhirnya juga menjadi kendaraan yang menikmati BBM bersubsidi tersebut. Saya pikir apabila negara hadir, konsistensi di mana hal ini bisa ditegakkan, saya percaya gejolak yang akan timbul tidak akan besar. Baik, kita akan coba mendengarkan lagi Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV, tapi kali ini dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ramadan, kuota Pertalite dan solar bersubsidi dikurangi tahun ini. Bagaimana menurut Anda Pak? Silakan Pak. Tidak dikurangi saja orang menjadi ribut Pak Leo, apalagi dikurangi. Menurut saya Pak Leo, menurut saya ya apa yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Kalau pemikiran saya, mungkin saya orang dusun, subsidi ini hapus saja Pak. Ini jadi bajakan semua. Apanya dihapus Pak? Subsidinya tuh dihapus saja, tidak ada barang subsidi. Jadi hasil hapusan itu ada uang negara, yang miskin kasih uang saja Pak. Subsidi itu orang miskin tidak menikmati Pak. Ini hasil direkayasa, subsidi BBM-nya datang 5 tangki yang dijual ke masyarakat itu cuma 2 tangki, sisanya dioplos, diambil oleh si A dan si B, dan lain sebagainya. Ini permainan-permainan semua untuk menjadi bajakan uang. Jadi subsidi itu bukan menikmati, bukan rakyat langsung yang dituju oleh masyarakat, tapi jaringan-jaringan itu yang menikmati subsidi. Yang pasti hari ini saya melihat gas dan BBM. Berarti usul Pak Ramadan, subsidi itu kepada orang ya Pak, bukan kepada barang, bukan kepada BBM ya, begitu ya Pak? Itu yang pas Pak. Jadi kalau kepada orang, tahu orangnya orang miskin, kekurangannya berapa satu bulan uang itu saja. Kalau dihitung subsidi itu dihitung orang miskin, mungkin negara lebih untung. Jadi harga itu sama semuanya. Tidak ada orang bermain di situ Pak Leo kalau menurut saya. Baik. Ada permainan, BBM ada permainan. Jadi cerita-cerita subsidi itu pangkas saja, stop subsidi, uangnya diberikan pada rakyat miskin. Itu aman dan nyaman Pak. Baik, terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini kan sudah jadi perbincangan lama ya Mas Arief, kepada barang, kepada BBM atau kepada orang ya. Kalau usul Pak Ramadan seperti itu bagaimana Mas? Ya, antara politik subsidi dan mekanisme subsidi itu memang merupakan sebuah konsensus besar yang pada akhirnya harus dipilih oleh pemerintah. Karena sejak zaman reformasi kita sudah berusaha untuk mengurangi subsidi BBM itu cukup signifikan. Tetapi politik subsidinya kan belum berubah. Sehingga itu memang merupakan sebuah konsensus baru yang harus kita ambil apabila subsidi itu tidak kita berikan di
di hilir tapi di hulu misalnya. Ini merupakan salah satu hal yang kita harus ambil konsensusnya. Namun kalau misalnya sekarang kita ambil secara terburu-buru, ini kan dampaknya kepada ekonomi dan pertumbuhan juga agak berbahaya. Karena kalau kita ambil terburu-buru nanti harga akan naik, akan inflasi atau segala macam. Itu merupakan sebuah hal yang tentunya tidak ingin dihadapi oleh pemerintah dalam situasi seperti ini. Masalah besarnya juga adalah kalau kita tidak membahas soal ini, saya rasa jangan-jangan banyak masyarakat, banyak pemirsa Metro TV dan di luar sana yang tidak mengerti nih masalah ini, Mas, bahwa nanti di bulan sekian ternyata antriannya bisa jadi panjang. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian informasi ini bisa disebarluaskan sedini mungkin. Kita bahas di bagian berikut. Mas Arief, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau bicara subsidi untuk orang, itu kan sesuatu yang baik, tapi di Indonesia masalahnya data kita itu masih dipertanyakan. Kemudian yang kedua juga mekanismenya biasanya suka ada yang nyegat di tengah jalan tuh, Mas. Nah, bagaimana kemudian, mungkin tidak bicara tahun ini ya, karena subsidi ke orang itu kan harus dibicarakan dulu. Bagaimana kalau itu bisa dilakukan, lalu bagaimana itu bisa disosialisasikan? Sosialisasi ini memang merupakan sebuah tantangan yang amat sangat besar ya, buat bagaimana kita menegakkan sebuah kebijakan. Karena kan Leo, kita seringkali mengalami beberapa diskursus dalam hal kita memiliki atau kita akan memiliki sebuah kebijakan baru. Masih ingat bagaimana kita dulu pernah punya polemik tentang PPN? Itu kan merupakan salah satu hal yang pada akhirnya dianggap oleh orang luar itu sebagai sebuah kebijakan yang terdampak akibat tekanan publik gitu ya. Nah, ini kan kita tidak boleh lagi mengulang hal itu, sehingga kalau memang ini memang akan diterapkan, publik harus tahu, publik harus disadarkan bahwa negara akan melakukan berbagai macam kebijakan untuk melindungi mereka. Misalnya seluruh pihak atau seluruh orang yang selama ini menikmati BBM bersubsidi secara ilegal itu akan dihambat sedemikian rupa, dicegah sedemikian rupa dengan sistem yang diciptakan. Dan saya rasa dengan simulasi, dengan komunikasi dan sosialisasi yang tepat, dengan jeda waktu yang cukup baik, segala macam hal yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak itu akan bisa di-manage. Karena kita tidak mungkin meniadakan gejolak, karena kebijakan ini pasti akan ada pro dan kontra. Tetapi kita tidak ingin ada gejolak sosial yang lebih parah lagi. Kita ingin tenang membangun, kita ingin perjalanan menuju Indonesia menjadi high income country, punya pertumbuhan 8%, itu lebih kondusif, investasi masuk, dan kan kita tidak bisa membuat sebuah kebijakan yang dengan sengaja membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif. Jadi saya rasa elemen komunikasi, elemen sosialisasi, dan bagaimana kita mensimulasikan dan mencontohkan itu kepada publik, saya pikir itu merupakan salah satu rangkaian yang tidak boleh dianggap remeh. Kalau dari unsur pemerintahnya, Mas Arief, siapa yang harusnya menjadi komandan ya, yang ada terdepan untuk mensosialisasikan masalah ini? Apakah ESDM, apakah Komdiji misalnya, atau Badan Komunikasi Pemerintah? Kan sudah lumayan banyak yang bisa mengkomunikasikan. Siapa, Mas? Saya pikir ESDM merupakan salah satu leading sektor yang bisa kita harapkan. Apalagi juga Komdiji juga merupakan salah satu kementerian yang sementara ini cukup berperan untuk mensosialisasikan banyak sekali kebijakan. Dan kita punya tokoh-tokoh di Dewan Ekonomi Nasional yang juga mungkin bisa, Dewan Energi Nasional yang baru saja dilantik bisa ikut berbicara. Dan banyaklah yang pada akhirnya bisa turut ikut serta, karena ini kan
bukan urusan pemerintah saja ya. Yeah. Kita sendiri juga mungkin harus diberikan bahan-bahan bagaimana kita bisa ikut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan baru ini apabila memang akan diterapkan. Dan itu harus dilakukan sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Supaya tidak ada simpang siur di medsos terutama, karena pasti akan ada saja yang mau memanfaatkan kesempatan ini ya Mas. Ya, dan saya pikir pro kontra itu pasti akan terjadi. Tetapi apabila kita memiliki sebuah pemahaman yang firm, pemerintah memiliki argumen yang baik ya, narasi yang baik, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan ya. Jadi itu merupakan sosialisasi, komunikasi merupakan hal yang mutlak. Dan kita siap bantu itu ya untuk sosialisasi. Baik, Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Terima kasih Leo, pagi. Pemirsa, pemangkasan kuota BBM bersubsidi tidak boleh sekedar menjadi langkah teknokratis menutup defisit anggaran. Negara harus hadir untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak menyingkirkan kelompok rentan. Efisiensi fiskal penting, namun keadilan sosial jauh lebih menentukan karena subsidi bukan sekedar angka di APBN tetapi penyangga kehidupan jutaan rakyat kecil. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.